Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hujaini dengan NIM 220040, kelas era 8, studi manajemen, mata kuliah manajemen sumber daya manusia, dosen pengampu Abdul Wahid Al-Farisi, SE, MM, CPM. Di sini saya akan membahas atau meresum yang sudah dipelajari setelah UTS. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada kompensasi. Adapun tujuan pemberian kompensasi, yang pertama itu motivasi, rekrutmen, dan retainer. Motivasi adalah meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan dengan memberikan imbalan dengan kinerja mereka. Rekrutmen adalah menarik kandidat terbaik untuk mengisi posisi yang tersedia dalam perusahaan dengan menawarkan kompensasi yang kompetitif. Dan retainer adalah mempertahankan karyawan terbaik dan berbakat dengan memberikan yang sesuai kompensasi yang menarik dan kompetitif. Adapun jenis-jenis kompensasi yaitu ada dua macam. Yang pertama kompensasi langsung dan yang kedua kompensasi tidak langsung. Apa itu kompensasi langsung? Yaitu gaji, bonus, dan insentif. Kompensasi yang diberikan secara langsung kepada karyawan berdasarkan kinerja atau hasil kerja mereka. Dan kompensasi tidak langsung yaitu adalah asuransi kesehatan, program pensiun, dan tunjangan lainnya. Dan ada perbedaan kompensasi langsung dengan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung dapat diukur secara kuantitatif dan dikaitkan langsung dengan kinerja karyawan. Adapun kompensasi tidak langsung dapat berupa keuntungan tambahan yang tidak dapat diukur kinerja karyawan secara kuantitatif. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama itu kinerja, jabatan, lokasi, pendidikan. Dan adapun perhitungan kompensasi berdasarkan jabatan. Yang pertama gaji pokok. Kompensasi dasar yang diterima karyawan berdasarkan jabatan mereka. Yang kedua itu bonus. Kompensasi tambahan yang diberikan atas pencapaian target atau kinerja yang melebihi ekspektasi. Dan yang ketiga itu tunjangan. Kompensasi tambahan yang diberikan kepada karyawan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup seperti tunjangan kesehatan dan perumahan. Kedua, saya akan menjelaskan proteksi SDM, menjaga aset penting perusahaan. Mengenal SDM, fondasi proteksi. Siapa SDM? SDM adalah aset penting perusahaan yang terdiri dari karyawan, pekerjaan, dan tenaga kerja. Mereka memiliki peran penting dalam keberhasilan organisasi. Kenapa penting? Menjaga SDM berarti melindungi talenta, keahlian, dan kontribusi yang berharga. Ini penting untuk produktivitas dan pertumbuhan perusahaan. Dan adapun budaya organisasi yang sehat, fondasi proteksi. Yang pertama itu nilai-nilai. Membangun nilai-nilai etika dan moral yang kuat dalam organisasi. Yang kedua itu komunikasi terbuka. Membangun komunikasi yang transparan dan jujur antara manajemen dan karyawan. Yang ketiga itu respek dan toleransi. Membangun budaya saling menghormati dan toleransi di antara karyawan. Dan yang keempat itu tanggung jawab. Mendorong karyawan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Peran pemimpin, penjaga kesejahteraan. Contoh, teladan. Memimpin harus menjadi teladan dalam perilaku etika dan moral. Yang kedua itu komunikasi terbuka, membangun komunikasi yang terbuka dan jujur dengan karyawan. Perlindungan. Yang ketiga itu perlindungan yang adil, menjamin bahwa semua karyawan mendapat perilaku yang adil dan setara. Dan yang keempat itu dukungan penuh, memberikan dukungan penuh kepada karyawan yang menghadapi masalah. Ini saya akan menjelaskan membangun komunikasi dan disiplin kerja. Pentingnya komunikasi yang efektif di tempat kerja. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi. Efisiensi adalah
Komunikasi yang baik memudahkan aliran informasi dan penyelesaian tugas dengan cepat dan akurat. Dan yang kedua itu mencegah kesalahpahaman. Komunikasi yang jelas menghindari misinterpretasi dan konflik yang dapat merugikan tim. Dan yang ketiga, membangun hubungan kuat. Komunikasi yang terbuka dan jujur membangun rasa saling percaya dan kolaborasi. Di sini yang keempat, saya akan membahas motivasi dan kepuasan kerja. Definisi dan pentingnya motivasi kerja. Motivasi kerja adalah kekuatan yang mendorong karyawan untuk melakukan tugas dan mencapai tujuan organisasi. Motivasi yang tinggi menghasilkan produktivitas dan kinerja yang baik. Pentingnya, motivasi yang tinggi membantu karyawan untuk lebih fokus, bersemangat, dan berdedikasi dalam pekerjaan mereka. Ia juga mengurangi pergantian karyawan. Teori-teori motivasi kerja. Yang pertama itu teori hierarki kebutuhan Maslow, dan yang kedua teori dua faktor Herberg, dan yang ketiga teori X dan Y McGregor. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Tujuan dan penghargaan adalah tujuan yang jelas dan penghargaan atas kinerja yang baik memotivasi karyawan untuk mencapai hasil. Dan ada kesempatan pertumbuhan, pelatihan, pengembangan, dan kesempatan promosi mendorong karyawan untuk berkembang. Lingkungan kerja, suasana kerja yang positif, kolega yang suportif, dan pemimpin yang inspiratif meningkatkan motivasi, meningkatkan keterampilan. Dan ada komunikasi dan transparansi. Komunikasi yang terbuka dan jujur membantu karyawan memahami peran mereka dan mendukung mereka. Dan yang kelima itu membangun kerjasama tim. Kerjasama tim merupakan kunci sukses dalam berbagai bidang dari dunia bisnis hingga kehidupan sehari-hari. Membangun tim yang solid dan efektif dan harmonis membutuhkan pemahaman dan strategis yang tepat. Dan ada pentingnya kerja tim. Yang pertama itu efisiensi, yang kedua kreativitas, dan ketiga motivasi. Apa itu efisiensi? Kerja tim memungkinkan pembagian tugas dan tanggung jawab secara merata sehingga pekerja terselesaikan lebih cepat dan efisien. Yang kedua, kreativitas adalah bertukar ide dan perspektif dalam berbagai anggota tim dapat memicu ide-ide kreatif dan solusi inovatif. Dan yang ketiga, motivasi, dukungan, dan kolaborasi antara anggota tim dapat meningkatkan motivasi, semangat, dan dedikasi dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang kelima, ada kinerja dan penilaian presentasi. Definisi kinerja dan penilaian presentasi. Penjelasan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan ada penilaian presentasi, proses sistematis untuk mengukur, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai kinerja mereka. Dan ada tujuan penilaian kinerja. Yang pertama itu meningkatkan kinerja, yang kedua menilai potensi, dan yang ketiga meningkatkan motivasi, dan yang keempat membangun komunikasi. Baik, saya akan memperjelas. Yang pertama itu meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja adalah identifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membantu karyawan berkembang. Dan yang kedua, menilai potensi, menentukan karyawan yang berpotensi untuk dipromosikan atau diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi, memberikan pengakuan atas kinerja yang baik dan memotivasi karyawan untuk terus berkembang. Dan yang keempat, membangun komunikasi. Komunikasi membangun ruang bagi dialog antara manajemen dan karyawan tentang kinerja dan harapan. Adapun yang terakhir yaitu audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia atau yang disingkat SDM adalah proses sistematis untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas fungsi SDM dalam organisasi.
Audit SDM membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Dan manfaat audit SDM. Tujuan audit SDM mengevaluasi efektivitas fungsi SDM dalam organisasi, menilai kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, mengenali peluang dan tantangan dalam manajemen SDM. Dan adapun manfaat audit SDM, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, memperkuat komplainsi dan tata kelola perusahaan, memperbaiki kualitas dan retensi karyawan, memperkuat budaya organisasi. Dan ada ruang lingkup audit SDM. Yang pertama itu kebijakan SDM, yang kedua proses SDM, dan yang ketiga kompensasi dan benefit, dan kesehatan dan keselamatan kerja. Dan kebijakan SDM adalah penilaian terhadap sesuai kebijakan SDM dengan strategi organisasi, dan proses SDM evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas proses rekrutmen dan pelatihan dan pengembangan karyawan. Kompensasi dan benefit menilai kesesuaian kompensasi dan benefit dengan nilai pasar dan kebutuhan karyawan. Kesehatan dan keselamatan kerja, evaluasi terhadap program kesehatan kerja dan upaya pencegahan kecelakaan. Dan terima kasih, yaitu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.